Selamat datang di channel Tiwo Siregar. Ini adalah video tutorial ke-6, bagian pertama dari analisis regresi berganda. Disebut regresi berganda karena variabel independen lebih dari satu. Kali ini kita akan melakukan perhitungan analisis regresi berganda secara manual. Adapun data berasal dari jamstatistik.blogspot.co.id. Langsung saja kita masukkan datanya. Yang pertama adalah responden, terdiri dari 12. Kemudian variabel dependennya adalah permintaan minyak dengan satuan kilogram per bulan. Kemudian variabel independen pertamanya adalah harga minyak dengan satuan Rp1.000 per liter. Dan variabel independen kedua adalah pendapatan dengan satuan juta rupiah. Kemudian kita cari Y kuadrat dan Y kecil dengan rumus Y observasi dikurang Y rata-rata. Kemudian Y kecil kuadrat. Kemudian kita mengkuadratkan variabel independen pertama dan kemudian mencari X kecilnya. Lalu kita mengkuadratkan variabel independen kedua, kemudian mencari X kecilnya, dan kemudian kita kalikan antara X1 dan X2. Kemudian kita kalikan X1 dikali dengan variabel dependennya. Kemudian kita kalikan X2 dengan variabel dependennya. Sudah kita peroleh hasil. Jangan lupa untuk menjumlahkan masing-masing parameter ini, kemudian menjumlah kuadratkan. Jumlah ini kita kuadratkan, kemudian kita cari rata-ratanya. Ini untuk mencari Y kecil, X kecil, dan juga untuk mencari sigma X kecil. Dan selanjutnya. Kemudian sebelum kita dapat mengetahui koefisien slope variabel independen pertama, koefisien slope variabel independen kedua, dan koefisien intercept, kita terlebih dulu harus mencari sigma X kecil 1 kuadrat, sigma X kecil 2 kuadrat, kemudian sigma Y kecil kuadrat, dan sigma X1Y. Ini artinya sigma X1 dikali Y, sigma X2 dikali Y, dan sigma X1 dikali X2. Adapun rumusnya dapat dilihat di bawah ini, masing-masing dari parameter ini. Harap memasukkan angka dan perhitungannya secara hati-hati dan detail, karena bisa saja terjadi salah memasukkan angka sehingga hasil yang diperoleh juga berbeda. Baiklah, setelah kita memperoleh hasilnya, kemudian kita mencari koefisien. Di sini diketahui bahwa koefisien variabel independen pertama itu adalah minus 0,582, kemudian koefisien variabel independen kedua itu adalah minus 0,488, di mana interceptnya sebesar 12,7753. Ini artinya apabila variabel harga minyak meningkat sebesar 1 unit, di mana faktor lain dianggap tetap, maka permintaan minyak berkurang rata-rata sebesar minus 0,582 unit. Begitu juga dengan variabel pendapatan. Apabila pendapatan naik sebesar 1 unit, di mana faktor lain dianggap tetap, maka permintaan minyak akan berkurang rata-rata sebesar minus 0,488 unit. Setelah kita mengetahui koefisiennya, kemudian kita ingin mengetahui bagaimana koefisien determinasinya. Untuk mencari koefisien determinasi, terlebih dulu kita mencari Y prediksi. Itu rumusnya adalah Y aktual, seperti ini rumusnya. Kita memasukkan modelnya, berarti
Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikalikan X-nya, X pertama, dan ditambah beta 2 dikali X2. Masukkan, terus kita tinggal mendrag atau menarik ke bawah. Kemudian kita mencari residual. Residual diketahui dengan cara Y dikurangin Y prediksi, dan kemudian kita kuadratkan. Untuk mencari R², rumusnya adalah 1 dikurang sigma residual kuadrat dibagi dengan Y kecil kuadrat. Diketahui hasilnya 0,94. Kemudian untuk mencari adjusted R², rumusnya adalah 1 dikurang sigma residual kuadrat dibagi derajat kebebasannya, yaitu jumlah observasi dikurangi jumlah parameter dibagi dengan Y kecil kuadrat dibagi dengan derajat kebebasannya, yaitu jumlah observasi dikurangi 1. Hasilnya sama dengan 0,93. Interpretasinya adalah apabila R² 0,94, artinya 94% variasi variabel permintaan minyak dapat dijelaskan oleh variabel harga minyak dan pendapatan, sementara sisanya 6% dijelaskan variabel lain di luar model. Dapat dilihat nilai adjusted R² lebih kecil daripada R², yaitu 93%, artinya variasi variabel permintaan minyak dapat dijelaskan oleh variasi variabel harga minyak dan pendapatan sebesar 93%, di mana 7% lainnya dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model. Nah, apakah kita menggunakan R² ataupun adjusted R²? Nanti akan dijelaskan pada video selanjutnya mengenai R², kapan kita memakai R², kapan kita menggunakan adjusted R². Sementara ini cukup dengan perhitungan untuk mencari koefisien baik slope maupun intercept pada regresi berganda dengan dua variabel independen. Saya harap video ini dapat membantu bagi yang membutuhkan dan dapat menambah informasi bagi yang mencari. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya pada temannya dan membaca buku. Sampai ketemu pada video tutorial berikutnya.